Di DKK hari ini juga swab di rumah sakit di luar swab DKK ini untuk disampaikan pada laboratorium yang sudah ditunjuk oleh Menteri Kesehatan itu baru itu dijadikan pembanding. Namun kalau swab tanggal 17 dibandingkan dengan swab tanggal 24 ini tidak bisa dijadikan pembanding karena masa inkubasinya sudah selesai. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya minta untuk para takmir masjid atas panitia pembagian daging kurban, mohon tidak mengundang masyarakat untuk mengambil. Untuk itu, untuk ngalahi sedikit, itu lebih baik diantar ke masing-masing penerima. Jadi seperti kemarin ketika mengantar sembako, sehingga tidak akan terjadi kerumunan di salah satu tempat. Dan apabila Satgas COVID-19 nanti melakukan pantauan di lapangan, jangan diartikan hal-hal yang negatif, bahwa pemantauan ini tujuan utamanya adalah untuk membantu pemerintah Kota Surakarta untuk melakukan pencegahan dan penyebaran virus corona itu sendiri. Nah, sehingga nanti kalau terjadi penumpukan massa di situ diingatkan jangan ada kesalahpahaman bahwa tujuan utamanya kan ada yang nanti pasti menyampaikan, Pak, setahun sekali aja kok enggak boleh. Kita tidak melarang berkumpulnya, namun melarang jangan sampai penularan virus corona ini tidak terkendali nanti. Kalau tidak terkendali yang rugi adalah kita sendiri. Nah, untuk itu pada Bapak Ibu sekalian supaya mau menyampaikan hal ini kepada masyarakat. Terutama ini mungkin dari takmir masjid juga ada yang ikut, tokoh masyarakat ada yang ikut. Tentunya tujuan utama kita adalah bagaimana untuk melakukan pencegahan dan pemutusan mata rantai dari penyebaran virus corona itu sendiri. Dan jangan sampai ada warga masyarakat yang di stressing itu menolak. Kemarin ada yang terpapar di salah satu tempat dan dilakukan stressing menolak. Yang dipakai perbandingan adalah hasil dari Bapak Wakil Wali Kota, tidak boleh seperti itu. Stressing penjenengan juga tidak mengeluarkan biaya, pemerintah yang mengeluarkan biaya untuk mengetahui cara keseluruhannya. Menurut saya itu menguntungkan bagi penjenengan dan keluarga. Itu sekali lagi kalau terjadi virus corona ini dalam keluarga yang terpapar, kalau dilakukan stressing oleh dinas kesehatan maupun puskesmas, itu nanti Bapak Ibu sampaikan jangan sampai ada yang menolak. Karena nanti kalau tidak terpantau dan terkontrol dan termonitor, itu nanti penyebaran itu akan sangat cepat sekali. Karena lawan kita itu tidak kelihatan. Kalau lawan kita itu kelihatan, langsung dan di dor rampung. Namun kalau lawan kita ini tidak kelihatan dan virus ini selamanya akan muncul sebelum adanya vaksin corona yang baru diuji klinik oleh pemerintah. Itu sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama jaga kondusivitas Kota Surakarta, dijaga jangan sampai penyebaran virus corona ini kemana-mana. Namun harapan saya sekarang tinggal 23 ini nanti berhentilah, tidak ada penambahan. Mudah-mudahan hari ini nanti tidak ada penambahan, sehingga hari ini 23 terpapar, 23 isolasi mandiri, yang sembuh 170. Yang sembuh 203, karena semuanya ada 250 sekian. Nah, yang meninggal 8. Yang paling utama adalah bagaimana menekan yang dirawat, menekan yang meninggal, dan memperbanyak yang sembuh. Itu tugas dari pemerintah. Untuk itu sekali lagi pada seluruh Bapak Ibu Lurah, Bapak Camat, Bu Camat, mohon untuk meningkatkan kewaspadaan ini supaya lebih berhati-hati, tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi besok kalau melakukan penyembelihan hewan kurban, itu protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan. Paling tidak terjadi kerumunan massa. Yang kedua, petugas penyembelih hewan itu menggunakan protokol kesehatan yang sudah diatur
oleh peraturan-peraturan kementerian, lembaga maupun peraturan wali kota. Saya kira itu saja Pak Sekda yang disampaikan. Satu, harapan saya ada tambahan satu program dari Kanwil BPN Jawa Tengah maupun BPN Kota Surakarta, ada program yang namanya Trisula. Trisula ini adalah melakukan pendataan tanah, baik tanah yang bersengketa, tanah yang dimiliki oleh masyarakat, dan tanah yang tidur, lahan yang tidur. Ini mohon untuk dukungan bagi pemerintah kelurahan, kecamatan, dan nanti di bawah koordinasi dari kepala bagian pemerintahan. Untuk itu Trisula ini 3 tahun pelayanan pertanahan selesai. Jadi hari tahun ini Serengan harus selesai, tahun besok itu 2 kecamatan, tahun besoknya 22 itu 2 kecamatan, sehingga 5 kecamatan akan selesai selama 3 tahun. Saya kira itu saja. Terima kasih, selamat untuk beraktivitas, selamat bertugas melayani masyarakat. Salam sehat, gotong royong, matur nuwun. Matur nuwun Bapak Wali Kota. Sebelum pertanyaan dari teman-teman wilayah, mungkin Bu Ning ingin menyampaikan secara singkat terkait perkembangan COVID untuk biar kita semua menjadi lebih waspada, atau bagaimana kita protokol kesehatan terutama pada saat nanti di sholat Idul Adha dan juga pembagian hewan kurbannya, atau mungkin ilustrasi terkait dengan perkembangan COVID saat ini. Silakan Bu Ning, singkat saja. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Surakarta, Bapak Sekda, Pak Asisten, Kepala Satpol PP, Bapak Pemerintahan, Organisasi, Pestra, Pertanian, dan dari Dewan Masjid Pak Sam, dan teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya yang ada di lapangan, bahwa seperti tadi disampaikan oleh yang terhormat Bapak Wali Kota Surakarta, kita di Kota Surakarta itu terjadi lonjakan yang sangat tajam. Saya kira Bapak Ibu Lurah, Bapak Ibu Camat juga sudah verso. Tanggal 12 Juli itu terjadi lonjakan yang tajam, dan sebetulnya kasus kita itu sangat landai selama 4 bulan itu 45, kemudian meningkat tajam pada tanggal 12, 4 bulan setelah kasus pertama muncul. Harinya sama-sama Kamis malam Pak, ternyata. Lagi saya mumet itu loh kok bodoh. Ya. Jadi tanggal 12 sampai sekarang itu peningkatan kasusnya itu 212. Yang awalnya 45 menjadi 257, 12 sampai tanggal 29, berarti 17 hari ini peningkatan kasusnya 212, dan mudah-mudahan segera kita kendalikan dengan baik dengan kerjasama gotong royong kita semuanya melawan virus corona yang ada di Kota Surakarta dengan mematuhi seluruh protokol kesehatan di seluruh lini sendi kehidupan. Bapak Ibu semua yang saya hormati, hampir seluruh kelurahan yang ada di Kota Surakarta ini ada kasus, meskipun bukan confirm, itu ada kasus PDP. 8 kematian yang ada, ya 8 kematian yang ada itu semuanya PDP dengan penyakit komorbid. Kemudian di tes swab ternyata semuanya positif. Jadi makanya kalau ada PDP, umurnya sudah risiko tinggi, ada komorbid, saya itu juga sudah deg-degan, nambahi kematian kan seperti itu. Kemudian dari kasus confirm yang ada 257 ini yang terbanyak ini adalah dari transmisi lokal yang jadi artinya adalah terjadi penularan antar kita semuanya. Kemudian dilihat dari umur itu usia produktif, sama ini berarti pergerakan manusia. Kemudian situasi di Kota Surakarta, kalau kita lihat dari indeks kesehatan masyarakat
zona kita adalah zona merah ya, karena dulu sudah hampir mendekati hijau, kuningnya itu sudah kuning. Mudah-mudahan ini bisa kita kendalikan dan hari ini mudah-mudahan, tapi kelihatannya ada Pak ya, mudah-mudahan segera turun, karena kalau kita lihat kasus di Banyuanyar ini ekornya banyak, satu kasus itu ekornya banyak, jadi ini transmisinya sangat kuat dan banyak yang tidak bergejala ya, tidak bergejala. Ini yang menjadi PR kita, karena kita tidak tahu yang ada di sekitar kita, teman kita itu ternyata confirm atau enggak, kita tidak ngerti, makanya kita harus patuh pada protokol kesehatan. Contohnya kasus yang di Sumber ya Pak, Sumber atau Banyuanyar itu ronda bareng, tidak tahu temennya itu confirm, koncone rondo kenong. Ini karena kelihatan setelah hasil swab kita tanya riwayat perjalanannya, kita tracing, ternyata ada riwayat ronda. Kemudian Bapak Ibu semuanya, Lurah Camat, mohon maaf kalau nanti di peta itu kadang ada geseran Bapak Wali Kota. Jadi karena kelurahan kita itu 51 dulu, sekarang 54. Kadang-kadang pasien itu nulisnya ya sesuai dengan KTP. Lah ini mohon maaf kalau Dinas Kesehatan masukkannya salah. Nyuwun sewu langsung dikomunikasikan ke kita saja. Nggak usah lewat yang lain yang menyebabkan saya tambah pusing ya. Kong sebenarnya sama di Solo, apalagi satu kecamatan. Ini kan yang penting kita memutus mata rantainya, nggak ele-elean, nggak api-apian, tapi ini semua PR kita semuanya. Sehingga mungkin yang Semanggi, Kak Janet di Mojo, saya tulis di Semanggi karena KTP-nya masih Semanggi. Jadi kalau salah Mas Tovan yang mendoli Mas Tovan. Enggak, ini guyon saja. Jadi mohon maaf dikomunikasikan dengan kita dan bisa kita kita rubah, tapi rubahnya tidak serta-merta saat itu juga langsung dolnya dicabut, karena kami harus runut sampai inputnya seperti itu. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita semuanya kasus ini terkendali dengan baik, dan berkaitan dengan hari raya besar dan nanti ada penyembelihan korban. Tadi Bapak Wali Kota juga sudah pesan, kami berharap protokol kesehatan siapapun sholat juga harus pakai masker, bawa sajadah sendiri. Kemudian di tempat penyembelihan, mungkin kalau sholat ini mungkin masih agak bisa dikendalikan, tetapi kalau yang di penyembelihan itu pas sembelihnya mungkin enggak, tapi pas baginya daging ini yang rawan. Ya, jadi nanti tetap APD-nya, masker, sarung tangan, jaga jaraknya ya, karena kita tidak tahu ya. Kemudian sampai rumah segera mandi pakai sabun. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Sekda. Salam sehat untuk kita semuanya. Ya, terima kasih Kuning. Jadi Bapak Ibu semua kalau melihat peta yang kita tinggal ini ada dinamika yang baru. Kalau yang kemarin itu juaranya Jebres, minggu yang itu juaranya Jebres, sekarang juaranya Banjarsari. Jadi Banjarsari itu melampaui Jebres untuk tingkat teman-teman yang terpapar. Makanya yang tidak kita duga kemarin di daerah Banyuanyar, Sumber itu hanya rasanya masih belum ada paparan, tapi sekarang banyak sekali, dominan di Banyuanyar dan Sumber. Makanya itu penularan ini kita perlu hati-hati, meskipun kita yang kebanyakan adalah OTG. Dan OTG itu kalau tidak bisa menjaga diri juga yang nanti yang terpapar, kalau sampai terpapar menularkan kepada teman-teman yang komorbid, yang rentan, itu ya risikonya tinggi. Kalau sudah OTG terpapar sih kans untuk sembuh cepat. Tapi kalau dia itu tidak bisa menjaga diri dan menularkan pada
teman-teman yang lain yang komorbid itu yang kita sangat mengkhawatirkan. Ya, itu terkait upaya-upaya ini. Nah, pada saat nanti upaya kita untuk mencegah, karena memang pada saat Idul Adha dan penyembelihan kurbannya ada potensi untuk pengumpulan massa yang sangat banyak dan hampir di setiap tempat. Makanya nanti dari wilayah kita mohon untuk bisa memberdayakan masyarakat yang ada di sana untuk bagaimana ya saling menjaga agar teman-teman itu bisa melaksanakan ibadah dengan tertib, juga pembagian hewan kurban juga dengan tertib, tidak sampai potensi untuk penularan. Nah itu nantinya kami harapkan dari wilayah bisa memberdayakan Linmas atau mungkin dari Satpol bisa membantu untuk memberikan dukungan. Misalnya ada potensi-potensi kerumunan pada satu titik, itu segera saja disampaikan kepada teman-teman di wilayah atau Pak Lurah untuk bisa berkoordinasi dengan Satpol atau apa untuk bisa ikut membantu masyarakat agar tertib. Untuk itu, monggo kalau ada teman-teman dari wilayah yang ingin menyampaikan pertanyaan, potensi sekiranya akan ada kerawanan, nanti biar bisa dipetakan dan nanti akan dikelola bersama-sama. Misalnya kalau di masing-masing kelurahan sudah ada Linmas misalnya, tolong itu dibantukan untuk menjaga ketertiban. Seperti biasanya sebenarnya pada waktu-waktu yang lalu biasanya di satu kampung ada sholat id bersama, itu biasanya ada Linmas yang ikut menjaga. Makanya potensi-potensi itu mohon untuk bisa diperkuat lagi, tidak hanya pada saat sholat id, tapi yang disampaikan Buning tadi, yang penting adalah pada saat pembagian hewan kurban, sebagaimana anjurkan Pak Wali Kota tadi, pembagian hewan kurban sedapat mungkin diantarkan sampai ke penerima. Kalau agak kerepotan karena jumlahnya terlalu besar, bisa langsung ke RT-nya. Jadi kalau di tempat saya itu bisa dulu dari masjid, nanti serahkan kepada RT-nya, dan ini dari Pak RT yang membagikan kepada warganya. Jadi lebih simpel, karena pengalaman di saya selalu ke RT juga biasanya menerima pembagian setoran dari masjid di sekitar, nanti kami beserta teman-teman RT itu membagikan kepada warga. Mungkin itu, monggo dari wilayah kalau ada yang ingin menanyakan angkat tangan, silakan.